Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jiku? Baik ya. Alhamdulillah. Juga kepada para penonton, semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dan kemudahan. Oke, video yang ke-16, akhirnya setengah lebih perjalananmu Jiku. Di video yang ke-16 ini tetap saya Sanyu bertugas untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan memaparkan salah satu sifat buruk daripada Jiku yang di sini juga, dimana untuk menjadi koreksinya menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, seperti itu Jiku. Ingat suasana kita dalam ngobrol atau suasana kita membuat video ini, suasana dimana kita ngobrol berdua, dimana aku lagi ngasih kamu masukan dan juga nasihat. Kamu di posisi yang mendengarkanku dan menelaah apa yang aku berikan menjadi masukan. Oke, nggak lama-lama kita mulai di judul dari video yang ke-16 ini. Kita akan kasih judul yaitu terlalu bergantung kepada orang lain. Gimana? Apakah kamu juga merasakan Jiku? Maksudnya merasakan yang dalam hati kayak iya nih aku banget gitu. Harusnya iya ya. Kamu cukup baik dalam sifat burukmu yang ini. Berarti sangat buruk ya. Kamu cukup menjadi baik sekali dalam hal bergantung kepada orang lain. Walaupun akhir-akhir ini setelah kamu menjadi seorang yang mau baca buku, mau cari buku untuk menjadikanmu lebih berkembang, levelnya agak menurun. Level di mana bergantung kepada orang lain ini agak menurun gitu. Dulu contohnya saja kamu selalu ingin dibantu orang, selalu mencari orang yang bisa membantumu dalam setiap masalah, dalam setiap kondisi yang mungkin menjadikanmu terpojok, menjadikanmu terdesak. Kamu selalu berharap ada orang yang membantumu dan selalu mencari orang untuk bisa membantumu. Oke, kita ke arti atau definisi atau pengertiannya dari terlalu bergantung kepada orang lain. Terlalu bergantung kepada orang lain ini, Jiku, adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu merasa tidak percaya pada kemampuannya sendiri, lalu membutuhkan bantuan, bimbingan, validasi, dan juga keputusan dari orang lain untuk menjalani hidup. Untuk menjalani hidup. Sampai di level yang akut mungkin ya, level akhir gitu. Sifat buruk yang satu ini sampai menjalani hidup membutuhkan semua dari orang. Ya, segala hal itu minta ditemani, minta dibimbing juga, atau minta untuk disetujui oleh orang lain yang sebenarnya kalau mau belajar atau mau sadar sedikit, sebenarnya bisa melakukannya sendiri. Jadi seperti itu untuk definisi atau pengertian dari bergantung atau terlalu bergantung kepada orang lain. Sangat buruk ya Jiku ya. Kamu bisa lihat bagaimana setiap hidupnya itu sangat membutuhkan validasi dari orang. Apa-apa tuh pengennya tanya sama orang dan minta disetujui. Tidak hanya tanya ya, minta disetujui. Ini yang buruk. Apa-apa yang kamu kerjakan, kamu akhirnya akan selalu berpikir apa kata orang, larinya ke sana ya. Kata orang gimana nih? Atau aku tanya ya sama orang. Dan bergantung ini sangat merugikan orang ya. Kenapa? Karena kamu akhirnya menjadi pribadi yang selalu mengganggu orang lain yang mungkin nggak dalam mood untuk memberi bantuan. Oke, jadi kamu harus sadar nggak semua orang bisa bantu kamu dan nggak semuanya harus minta bantuan. Oke, kita ke dampak buruknya.
Dampak buruk dari terlalu bergantung kepada orang lain, pertama kamu akan kehilangan sifat atau sikap mandirimu, yang mana karena kamu terus-terusan minta bantuan orang lain, tentu kamu tidak bisa melakukan sesuatu sendiri. Akhirnya karena ketergantungan, minimal kamu melakukan sesuatu harus minta persetujuan dari orang lain. Seperti itu. Jadi kemandirianmu hilang, terkikis gitu ya. Selanjutnya kamu akan jadi pribadi yang sering merasa panik kalau sendirian. Ya, karena kamu seringnya minta bantuan, ketergantungan kepada orang lain, dan saat kamu ada di posisi atau kondisi sendiri, ya sudah, kamu akan kehilangan arah, kamu akan kehilangan sesuatu yang amat sangat kamu biasa rasakan membentengimu dari setiap masalah. Gitu, kamu akan menjadi orang yang panikan karena sendirian. Gak ada orang yang dimintai bantuan. Kamu akan menjadi selanjutnya orang yang tidak punya pendirian, tidak punya prinsip, dan kehilangan arah. Ya, efeknya dari itu tadi ya, ketergantungan tadi ya. Selain kalau sendirian kamu panik, tapi memang efeknya bikin kamu jadi orang yang tidak punya pendirian. Seperti itu. Itu dampak buruk dari terlalu bergantung kepada orang lain. Nah, itu juga harus kamu jadikan PR lagi. Sebenarnya dari sekian sikap dan sifat buruk yang pernah kamu upload, pernah kamu pelajari, pernah kamu lihat, efek buruknya itu nggak jauh-jauh dari mental kepercaya dirianmu sendiri, yang mana juga itu harus dihajar habis-habisan. Juga tentang mentalmu untuk menjadi seorang yang berprinsip, punya sikap. Nah, ini juga dihajar dengan sifat-sifat burukmu tadi. Kalau itu tidak diselamatkan, padahal dua ini tadi adalah bekal yang amat sangat penting untukmu menjadi seorang yang bisa maju, akan sangat bahaya gitu ya. Dua senjatamu tadi, dua bekalmu tadi, yaitu kepercayaan diri dan berprinsip atau punya sikap tadi. Wah, kalau keganggu sangat bahaya sekali. Gitu ya, Ciku ya. Oke, kita ke solusi. Solusinya tetap harus kamu sadari bahwa kamu punya sifat buruk yang demikian tadi. Lalu secara dewasa kamu bisa menerima dan merespon bahwa memang harus kamu hapuskan atau kamu buang. Seperti itu. Yang kedua, tulis pencapaian lagi, jangan cuman jadwal. Tulis apa yang sudah pernah kamu lakukan, apa yang minimal kamu sudah memutuskan apa hari ini gitu ya. Sudah memutuskan sesuatu apa hari ini. Nah, itu kan suatu bentuk kemandirian juga. Terapi dari hal kecil dulu. Oke, selanjutnya bisa kamu juga, ini berlaku juga solusinya, meringankan atau memperkecil target. Jadi kamu akan ringan untuk berjuang mewujudkannya. Seperti itu. Jadi solusinya kamu jadi orang yang selalu menekankan pada dirimu sendiri bahwa bergantung kepada orang lain itu sesuatu yang amat sangat membahayakanmu. Gini, kamu butuh tumbuh dan juga dewasa. Nah, sedangkan tumbuh dan dewasa ini itu butuh ilmu dan juga pengalaman. Ilmu dan pengalaman hanya bisa didapatkan saat kamu mengalami sendiri, kamu berjalan sendiri, kamu mencoba untuk melakukan sesuatu sendiri, agar
agar pengalaman dan juga ilmu itu langsung kepadamu. Jadi kamu bisa menelaahnya, kamu bisa memfilternya, kamu bisa memasak ilmu dan pengalaman yang kamu dapatkan itu. Nah, latihannya di sana. Itu yang membuatmu jadi tumbuh dan juga dewasa. Tapi kalau itu kamu serahkan ke orang, kapan kamu dewasanya dan tumbuhnya? Gitu ya, bisa dipahami ya. Solusinya harus kamu tekankan pada benakmu dan juga dirimu sendiri bahwa kamu harus jadi orang yang berani untuk menentukan sikap, untuk mengambil aksi atau tindakan sendiri, langsung, tidak dari orang lain, tidak bantuan orang lain. Kamu akan selalu, ini buruknya lagi, kamu akan menjadi orang yang selalu ada di belakang orang yang kamu jadikan tempat bergantung tadi, tempat bersandar, tempatmu menggantungkan semua masalahmu tadi. Kamu akan selalu di belakangnya. Nah, kalau kamu di posisi itu, di posisi belakang orang yang tempatmu bergantung, maka orang yang kamu jadikan tempat bergantung tadi menganggapmu tidak lebih dari orang yang bisa dikendalikan, orang yang bisa dikendalikan, orang yang bisa dimanfaatkan. Secara sadar harusnya, kamu harus setuju juga, orang ini beranggapan bahwa kamu tidak punya skill dan tidak punya kemampuan apa-apa. Karena kamu selalu bergantung sama dia. Betul kan? Nah ini sangat buruk sekali. Kenapa akhirnya kamu dipandang remeh juga sama orang. Dipandang remeh. Nah ini nggak main-main secara efeknya. Kamu kalau kamu nggak sadar-sadar dan kamu terus-teruskan seperti ini, sampai kapanpun, sampai tua pun, kamu akan jadi orang yang selalu dimanfaatkan, jadi orang yang dikendalikan. Kalau kamu nggak berani ambil tindakan, mentok jadi karyawan, mentok jadi pekerja, mentok jadi pesuruh. Nggak buruk itu, tapi untuk bisa jadi maju harusnya nggak seperti itu gitu ya. Oke, bisa dipahami ya, Ciku. Oke, solusinya itu kutipan nggak nemu kutipan dari tokoh yang ini banget ya, cuman kamu nulis sendiri bahwa kalau terus-menerus bergantung sama orang lain, sama saja kamu memberikan hadiah kepada orang lain untuk dia cepat meninggalkanmu atau meninggalkan levelmu. Seperti itu, bisa dipahami nggak ya? Ya, jadi kamu akan memanjakan dirimu dengan segala kebodohan saat kamu menggantungkan semua masalahmu, semua kebutuhanmu kepada orang lain. Dan kamu akan memberikan hadiah kepada orang lain untuk melesat cepat atau melesat lebih tinggi meninggalkan levelmu yang berada di bawah. Mungkin terlalu panjang karena kamu juga nggak mencoba untuk meringkasnya ya. Secara kutipan juga kamu nggak referensi tadi. Oke, mungkin bisa kamu tulis di deskripsi nanti juga secara kutipannya. Oke, Ciku, itu sifat burukmu yang kesekian, yang ke-16 ini. Semoga kamu bisa tonton terus videonya, terus kamu jadikan bahan untuk merenung, benar-benar merenung untuk menjadi koreksi agar menjadi manusia yang lebih baik. Kosakatamu kurang, perbendaharaanmu, katamu kurang, kamu harus banyak baca buku lagi. Kamu harus banyak mengartikan atau memahami kalimat-kalimat dari buku-buku yang sekiranya itu punya isi, punya daging gitu ya. Makan dengan pelan dan akhirnya akan kamu puas. Akhirnya kamu kenyang dengan puas gitu ya, dalam artian makan ilmu, makan buku tadi. Oke, tetap jadi orang yang
semangat. Apapun hasilnya, aku mohon kamu terus berusaha. Jangan terganggu bahwa ini memang ditonton orang dan kamu kelihatan bodoh, nggak bisa. Please, jadi dirimu sendiri. Please, lakukan sesuatu sendiri dan tolong kurangi untuk minta bantuan seseorang kalau itu memang kiranya kamu masih bisa. Usahakan semaksimal mungkin dulu ya Ciku ya. Ayo, waktumu gak banyak, walaupun gak ada yang tahu, tapi waktumu benar gak banyak. Secara usiamu sekarang harusnya banyak sekali yang harus sudah kamu lakukan. Ciku, please do something. Ya, hanya itu. Belum secara serius atau belum secara benar-benar atau totalitas, tapi do something. Itu aja dulu. Ya, aku tunggu. Benar, aku tunggu. Kamu jadi manusia yang punya identitas dan bermanfaat. Semangat. Kamu bisa lakukan. Gak apa-apa, ini upload dulu, gak usah malu, gak usah ini itu. Oke. Sekian, terima kasih. Semoga selalu dilancarkan dan disehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.